Sudah kelihatan ya. Nah, ini materinya agak panjang ya, karena ada dua sistem yang harus digabungkan. Saya nggak pakai slideshow deh, pakai gini aja. Ya, kalau namanya kardiovaskular ya, itu adalah sistem peredaran darah manusia. Jadi ini merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi sebagai transport ya, transportasi dalam tubuh manusia, yang bertanggung jawab untuk mengalirkan atau mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat-zat kekebalan tubuh, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh. Dan biasanya dari sistem kardiovaskular itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau kita bicara sistem kardiovaskular, pasti jantung dan pembuluh darah. Nah, denyutan jantung itu kita tahu bahwa dia dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Artinya apa? Artinya dia dilakukan di luar kesadaran. Jadi contohnya, kita nggak bisa tuh suruh jantung berhenti sebentar dong. Nggak bisa. Tapi kita bisa perintah kayak mata merem dong, merem dia. Ya, jadi harus dilihat bagaimana sistem otonom itu dia bekerja sendiri ya. Nah, sistem tertutup artinya darah yang ditransportasikan akan berada dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan keluar pembuluh darah. Nah, ini berdasarkan arahnya ya. Jadi arah aliran darah, maka pembuluh darah dapat dikelompokkan. Yang pertama pembuluh darah yang meninggalkan jantung, ya biasanya berwarna merah, dan kelompok darah yang menuju ke jantung biasanya dia berwarna biru atau hijau ya. Jadi yang keluar dari jantung tuh biasanya dari arteri ya. Kalau yang balik ke jantung itu biasanya vena. Nah, berdasarkan ukuran penampangnya, maka pembuluh darah arteri dan vena dikelompokkan dalam pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, dan pembuluh darah kecil. Ya, contoh pembuluh darah besar aorta. Aorta itu yang keluar dari jantung, ya, aorta. Terus ada arteri iliaka. Arteri iliaka itu yang di percabangan iliaka komunis. Kemudian ada pembuluh arteri sedang, contohnya arteri tibialis yang ada di telapak kaki ya, kalau telapak kaki kita dia di atas ini tibialisnya ya. Terus atau arteri radialis ya yang di tangan tuh ya. Kemudian arteri yang contohnya vena yang besar, vena cava superior ya, vena cava inferior ya. Nah, di antara pembuluh darah arteri kecil ada arteriol ya, sebelum dia nanti bertemu dengan venula, nanti jadi kapiler ya. Nah, kapiler itu menghubungkan pembuluh darah arteri dan vena. Nah, ini kita lihat ya. Ini jantung ya. Jadi kalau sistem sirkulasi itu ada jantungnya, ada darahnya, isinya, dan ada pembuluh darahnya. Ya, ini keluar nih yang jantung nih ya. Ini keluar yang merah nih aorta, ya. Nah kalau yang vena balik ini yang ini, ya. Nah dari aorta nanti dia berlanjut ke arteri, ya. Arteri ini yang bisa kita pegang di jari itu denyut. Nah itu arteri ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke yang paling kecil arteriol ya. Terus dia ketemu dengan venula. Nah, di antara ini ada kapiler ya. Nah, terus dia masuk lagi ke jantung. Nanti sirkulasi itu ada dua ya, sirkulasi jantung seluruh tubuh dan sirkulasi jantung ke paru-paru. Ya. Nah, yang ke paru-paru ini darahnya yang biru ini justru yang berasal dari jantung. Yang merah ini dari paru-paru dia ke jantung. Ya, terbalik ya. Kalau yang dari tubuh kembali ke jantung, dia warnanya hijau, biru. Tapi yang ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru, dia hijau. Karena dia mengandung CO2 yang tinggi. Nanti dia
akan dilakukan pertukaran dengan oksigen di paru-paru, sehingga dari paru-paru dia sudah mengandung oksigen. Dia kirim ke jantung, nanti sama jantung dikirim ke seluruh tubuh, ya. Jadi terbalik, arteri dari arteri yang ke paru-paru, arteri pulmonalis, ya, itu warnanya merah. Itu justru dari paru-paru ke jantung. Ya, harusnya kan arteri itu dari jantung ke organ lain, ya. Nah, sekarang anatominya, ya. Kalau kita itu nanti sebagai perawat kalian harus tahu letak-letak katup dari jantung. Jadi di jantung itu, jantung letaknya di dalam rongga dada. Rongga dada ini namanya torak, ya, dan cenderung ke sebelah kiri, ya. Ya, cenderung sebelah kiri. Ada kelainan yang dari lahir dia ke sebelah kanan, namanya dextrokardia, ya, dextrokardia. Nah, jantung dikelilingi oleh pembuluh darah yang besar dan organ paru, ya. Jadi pembuluh darah besar itu semua ada di jantung, terus organ paru, terus timus di bagian tengah sini, ya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat. 4 itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Ya, nah ada sekat-sekatnya, ini katup-katupnya ada 4. Ya. Nah, secara anatomi kita belah, kita lihat, ya. Ini yang aorta, ya. Ini adalah atrium kiri, ini adalah atrium kanan, ya. Ini ventrikel kiri, ini ventrikel kanan. Kalau ventrikel itu dindingnya lebih tebal karena dia harus memompa darah itu, ya, memompa untuk mengeluarkan dan untuk menyerap, ya. Jadi pompa, buka, nah darah yang kotor akan masuk, ya. Kemudian, nah ini sirkulasi jantung, ya. Jantung ke paru-paru. Jadi ada 4 ruangan diisi oleh lapisan-lapisan. Ya, ini baca sendiri aja, ya. Oke, kenapa sih kita harus pelajari jantung gitu, ya? Karena nih lihat angka kematian akibat dari cardiovascular disease itu cukup tinggi, ya, CVD ini, ya. Jadi sekitar 30% semua penyakit. Nah, ada 4 jenis penyakit pembuluh PJPD itu penyakit jantung pembuluh darah, ya, yang harus kita perhatikan ini 4. Yang pertama yang disebut aterosklerosis, yang kedua hipertensi, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat penyakit cerebrovaskular. Itu penyakit yang di otak, cerebro itu otak, pembuluh darah otak. Nah, kalau normalnya secara histologi itu pembuluh darah ada lapisannya, ya. Yang pertama itu intima. Ini yang lapisan dilapisi oleh selapis endotel, ya. Ini adalah lumen dari pembuluh darah. Nanti dari lamina akan dilapisi ketemu lamina elastika interna yang akan membatasi tunika media dengan adventisia, dengan lamina elastika eksternal, ya. Jadi tunika media ini dibatasi oleh lamina elastika interna dan lamina elastika eksternal. Nah, lapisan media ini terisi dari smooth muscle cell, jadi sel otot polos, ya. Ini otot polos yang dia akan bekerja sendiri, ya. Kemudian di bagian adventisia ini akan ada pembuluh darah yang memberi makan pada pembuluh darah tersebut. Nah, kita aterosklerosis, kita belajar dulu tentang sel yang melapisi bagian dalam dari pembuluh darah, yaitu endotel, ya. Jadi dia merupakan lapisan tunggal. Jadi hanya satu lapis, ya. Jadi monolayer. Fungsinya dia memelihara homeostasis dari dinding pembuluh darah.
Jadi biasanya kerusakan pertama dari dinding pembuluh darah dimulai dari kerusakan sel endotel. Kalau sel endotel sudah rusak, maka akan terjadilah gangguan homeostasis, ya. Dan dia juga berfungsi di dalam fungsi sirkulasi. Nah, nanti tadi kan dikasih tahu habis sel endotel ada sel otot polos. Nah, ini merupakan elemen seluler yang utama di media vaskular. Nah, lapisan media inilah yang akan memberikan gambaran perbedaan antara arteri dan vena. Kalau arteri, sel otot polosnya tebal. Kalau vena, sel otot polosnya tipis. Ya. Nah, ini nanti sel otot polos ini yang berfungsi untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi. Dan sel otot polos ini akan mensintesis kolagen, elastin, dan proteoglikan. Dia mengeluarkan juga faktor-faktor pertumbuhan dan sitokin. Ya. Nah, sel otot polos ini akan bermigrasi ke intima dan berproliferasi kalau ada jejas pada vaskular tersebut. Kalau nggak ada jejas, ya posisinya sama urutannya, ya intima, media, adventisia, gitu ya. Tapi kalau ada jejas pada sel endotel, nanti sel otot polos ini bisa bermigrasi, ya, masuk ke daerah endotel, ya. Jejas dari pembuluh darah itu bisa akut, bisa kronis. Dua-duanya akan menyebabkan pertumbuhan dari sel otot polos endotel, sel otot polos pembuluh darah. Nah, kalau ini terjadi pertumbuhan yang berlebih, maka akan terjadi gangguan pada keseimbangan inhibisi dan stimulasinya terganggu. Ya, jadi endotel normalnya dia langsung berhubungan tunika elastika interna, terus baru sel otot polos. Tapi kalau terjadi adanya rangsangan, ya, dari endotel yang rusak, ada rangsangan, maka sel otot polos ini akan bermigrasi ke daerah endotel, ya, ke daerah intima, ya. Nah, itu dia melewati lamina elastika interna, dia pindah ke intima, ya. Nah, di intima ini dia harusnya dia tidak boleh ada. Ya, jadi dia berproliferasi, dia pindah, mengeluarkan di sini dia mengeluarkan matriks ekstrasel, ya. Nanti ada kolagen, ada segala macam di sini, ya. Nah, lama-lama, ya, kolagen yang tumbuh di sini akan membentuk suatu plak, ya. Nanti dibantu infeksi sama Chlamydia pneumoniae, dia membentuk plak yang disebut aterosklerosis. Ya, plak ini ada pusat-pusat nekrosisnya berisi debris sel. Debris sel itu sel-sel yang mati, ya. Terus sel lemak, ya, kristal kolesterol, ya, itu lemak-lemak. Kemudian dia makrofag yang memakanin lemak di dalam sel bagian intima ini, ya. Terus ada kalsium sehingga terbentuklah aterosklerosis. Jadi kita lihat di sini bagaimana bentuknya. Ya. Ini lumen, ya, ini lumen, lapisan lumen, darah itu akan mengalir di tengah, ada sel endotel, ada lamina elastika interna, ya, terus ada ini adalah bagian intimanya, ya, di intimanya ini di bawah lapisan tunika elastika interna itu ada intimanya, kemudian ada ini endotel, sorry. Ini endotel, terus ada lamina intima, yang di bawahnya ada tunika elastika internal, terus ada sel otot polos, kemudian di bawah sel otot polos ada tunika membrana elastika eksternal. Nah, kalau ada rangsangan akibat kerusakan, ya, kerusakan itu bisa apa aja, bisa karena hiperlipidemia, hipertensi, dari faktor merokok, toksin, faktor hemodinamik, reaksi imun, virus, itu semua akan merangsang atau menjadi jejas di endotel,
ya. Jadi sehingga endotelnya terganggu. Nah, endotel terganggu nanti sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah, ya, monosit kalau di reaksi peradangan kronis, kalau di peradangan akut itu neutrofil. Nah, dia akan menempel dulu, awalnya dia minggir, ya, minggir, menepi, kemudian namanya dia marginasi, kemudian dia adesi, menempel di antara dua endotel, kemudian endotelnya terbuka, dia bisa migrasi masuk, ya, makrofagnya atau neutrofilnya. Nah, LED ini kan lemak, ya, lemak jahat juga bisa masuk. Nah, kemudian lemak ini teroksidasi, nanti akan difagosit oleh makrofag, membentuk sel busa, ya. Nah, terus rangsangan ini terbentuk sel busa. Kemudian ada sinyal dari daerah-daerah yang terangsang ini ke sel otot polos. Kemudian sel otot polos akan bermigrasi melewati membran elastika interna. Ya, ngumpullah mereka di sini. Ya, jadi dia bermigrasi. Nah, di sini sel otot polos akan berproliferasi. Kemudian dia juga menghasilkan kolagen, elastin dan sebagainya, ya, mengeluarkan faktor-faktor pertumbuhan, mengeluarkan sitokin, ya. Nanti terbentuklah plak. Nah, awalnya kan begini, ya, lumennya tebal, lama-lama menjadi kecil, menyempit. Nanti lama-lama juga bisa tersumbat, ya. Nah, ini faktor resikonya. Faktor risiko terjadinya aterosklerosis kita bagi ada risiko minor, ada risiko mayor. Kalau yang mayor itu ada yang tidak dapat dimodifikasi dan ada yang dapat dikendalikan. Yang tidak bisa dimodifikasi ya pertambahan usia, ya, nggak bisa kita ganggu gugat, ya. Kemudian lebih banyak pada laki-laki, lebih banyak pada keluarga yang ada riwayat penyakit, ya, aterosklerosis, juga bisa karena kelainan genetik. Yang dapat dikendalikan adalah hiperlipidemia, kendalikan dengan diet, ya. Hipertensi dengan diet, dengan obat, merokok bisa dihilangkan, kemudian diabetes bisa dikendalikan. Nah, risiko minor ini yang tidak pasti atau tidak terukur, itu bisa katanya orang kegemukan, kurang gerak, orang stres, terutama orang dengan kepribadian tipe A, ya, ada tipe kesehatan jiwa, ya, nanti ada tipe A, tipe B gitu. Nah, yang tipe A tuh yang gampang stres banget dan mudah sekali dia mengalami aterosklerosis. Terus pada orang defisiensi estrogen pasca menopause, ini pasti pada perempuan, ya. Pada orang dengan asupan karbohidrat tinggi, ya. Orang Indonesia kan rata-rata maunya kalau belum ketemu nasi belum makan, biarpun udah makan kue tiaw, makan bihun, makan mie, ya, tetap aja belum makan kalau belum ketemu nasi. Jadi itu semuanya karbohidrat yang dimasukin, ya. Kemudian lipoprotein, kemudian asupan lemak tak jenuh, ya, yang diperkeras atau disebut trans, lemak trans itu pada goreng-gorengan, ya. Mana sih yang nggak doyan gorengan? Semua pasti doyan, ya. Terus sama Chlamydia pneumoniae, ya, ini bakterinya. Dan kita lihat pembuluh darahnya. Normalnya tuh pembuluh darah itu lumennya tuh bulat gitu, ya. Nah, ini sudah tertutup sebagian, ya. Nah, menyempitlah lumennya, ya. Ini apalagi, ya, ini sampai nggak ada lumen, ya. Nah, nanti kalau kayak begini berarti kalau dia sampai nggak ada lumen berarti organ tersebut di bagian setelah pembuluh darah yang tersumbat ini pasti nggak dapat darah, ya. Nah, lihat pembuluh darah yang sampai borokan kayak gini, ya, ini aterosklerosis. Nah, ada penyakit hipertensi akibat kenaikan tekanan darah. Ini faktor terjadinya penyakit jantung koroner, faktor terjadinya stroke, ya, cerebrovascular accident, ya, bisa karena sumbatan, bisa karena pecahnya pembuluh darah. Ada gagal jantung kongestif,
ada gagal ginjal, ada diseksi aorta, jadi aortanya ruptur, pecah gitu ya. Nah, yang dinamakan hipertensi kalau sistolik itu jantungnya dalam kondisi meres. Meres itu 140, nah diastolik pas buka ya 90. Sebentar, saya mau nanya. Ini slide saya jalan nggak ya? Izin menjawab, jalan Ibu. Jalan ya, oke. Nah, terus prevalensi hipertensi ini hasil dari Amerika itu 25%. Dan dari 25% hipertensi itu, 90% adalah kasus primer. Jadi kasus yang benar-benar terjadi hipertensi. Nah, sebelum kita masuk ke regulasi, masuk ke hipertensi, kalian harus tahu bahwa ada regulasi, ada pengaturan terhadap tekanan darah normal. Ya, jadi tekanan darah dia mempunyai karakter kompleks karena di sini dia juga berinteraksi dengan berbagai faktor, baik itu genetik maupun lingkungan. Nah, fungsinya dia mengatur hubungan antara volume darah dan resistensi dari perifer. Jadi volume darah itu ditentukan oleh kadar natrium dari darah tersebut, mineralokortikoid, ya hormon mineralokortikoid dan faktor natriuretik. Ya, jadi natriuretik itu dari faktor ginjal. Ya, nah ini mempengaruhi volume darah. Kalau vasokonstriksi meningkat pada resistensi vaskular, itu biasanya ada pengaruh dari zat-zat vasokonstriktor seperti angiotensin 2, katekolamin, tromboksan, leukotrin, endothelin, ya ini adalah zat-zat vasokonstriktor. Ada juga zat-zat vasodilatator, itu kinin, prostaglandin, nitrogen monoksida, adenosin. Nah, biasanya ini semua sudah ada autoregulasi regional, ya. Kalau autoregulasi regional ini terganggu, maka akan terjadi peningkatan aliran darah. Peningkatan aliran darah bisa menghasilkan vasokonstriksi atau vasodilatasi sebaliknya. Nah, ini juga bisa terjadi balik. Karena ada vasokonstriksi dari pembuluh darah, maka akan terjadi peningkatan aliran darah, desak-desakan gitu ya. Jadi nanti lama-lama bisa menimbulkan kerusakan autoregulasi. Nah, ini jenis-jenis dan penyebab dari hipertensi. Ya, jadi hipertensi esensial itu hipertensi utama atau hipertensi primer itu terjadi sekitar 90-95%. Kalau hipertensi sekunder itu biasanya karena ada penyakit di organ lain sehingga menimbulkan hipertensi. Ya, itu hanya sekitar 10-5%. Nah, itu penyakit ginjal, endokrin, kardiovaskular, neurogenik. Ya, ini asal tahu aja ya, hafalin ya. Nah, ini patogenesis dari hipertensi esensial. Bisa karena pengaruh genetik, bisa karena faktor lingkungan. Akan menimbulkan efek dalam homeostasis natrium ginjal, terjadi vasokonstriksi fungsional, terjadi defek dalam pertumbuhan, dan struktur otot polos pembuluh darah. Kita lihat satu persatu. Kalau defek dalam hemostasis natrium ginjal, terjadi ekskresi natrium yang kurang memadai, terjadi retensi garam dan urin, mengakibatkan peningkatan dari volume plasma dan curah jantung juga akan meningkat, mengakibatkan hipertensi. Nah, vasokonstriksi fungsional juga akan menyebabkan reaktif plasma dengan merangsang peningkatan hormon natriuretik sehingga mengakibatkan peningkatan resistensi perifer, mengakibatkan terjadinya hipertensi. Nah, defek dalam pertumbuhan dan struktur otot polos juga menyebabkan ketebalan dinding pembuluh darah meningkat dan juga dipengaruhi oleh reaktivitas vaskular akan menyebabkan terjadinya resistensi perifer total. Maka terjadilah hipertensi. Nah, hipertensi itu
mempercepat terjadinya aterogenesis ya. Jadi aterosklerosis itu bisa terjadi karena hipertensi. Ada perubahan degeneratif dari dinding arteri besar dan sedang. Sehingga kalau itu terjadi di aorta, dia bisa menyebabkan diseksi aorta. Atau terjadi di otak, dia menyebabkan terjadinya perdarahan cerebrovaskular. Berkaitan dengan dua bentuk penyakit pembuluh darah kecil, ya ini terjadi karena hipertensi, yaitu arteriosklerosis hialin dan arteriosklerosis hiperplastik. Ya, ini gambarannya, ini sekitar tahu aja ya. Ya, jadi yang hiperplastik kayak gini pembuluh darahnya. Jadi bentuknya seperti kulit bawang ya, konsentrik. Kalau yang aterosklerosis hialin dia ada gambaran homogen merah muda ya. Penyakit jantung koroner juga terjadi karena aterosklerosis di dalam pembuluh darah arteri koroner ya. Nah, ini merupakan aspek terpenting dari aterosklerosis karena terjadi di sini sumbatan jantungnya berhenti. Matilah orangnya ya. Jadi ada sumbatan yang paling sering pada arteri koronaria sebelah kiri ya, kiri kasusnya lebih banyak. Jadi arteri koronaria berukuran relatif sempit, aterosklerosis sangat mengurangi aliran darah yang melintasnya, lama-lama akan terjadi progresif, terjadi hipoksia dari miokardium sehingga akan ada henti jantung ya. Klinisnya biasanya itu ada angina pectoris. Angina pectoris itu rasa sakit di dada sebelah kiri yang luar biasa hebatnya ya, dan juga bisa karena gagal jantung kongestif. Makanya kalau di sinetron kita lihat kalau orang sengaja habis marah-marah tuh terus dia pegang dada kirinya kena serangan jantung, yaitu angina pectoris, sakit ya. Nah, itu artinya ada penyumbatan mendadak oleh trombus pada ateroma yang ulcerasi, yang ruptur terbuka gitu ya. Jadi ada infak miokard. Jadi gejalanya sakit dada yang luar biasa. Nah, infak miokard itu adalah infark miokard akut atau disebut IMA ya, nekrosis miokardium yang disebabkan oleh tidak ada kuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada arteri koroner. Jadi sumbatan mendadak ya. Sumbatan sebagian besar disebabkan oleh ruptur. Jadi tadi ateromnya itu pecah ya, ruptur plak ateromanya pada arteri koroner sehingga dia menyumbat trombosis ya. Terus jadi ada reaksi inflamasi dan mikroembolisasi distal sehingga terjadi spasme arteri koroner dan emboli atau vaskulitis. Proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang ya. Ini definisi dari infak miokard. Penyebabnya ya berkurangnya suplai oksigen ke miokard, biasanya bisa karena faktor dari pembuluh darah dan paling sering adalah aterosklerosis atau spasme ya, kontraksi dan arteritis, jadi infeksi pada arteri. Bisa dipengaruhi oleh faktor sirkulasi, bisa juga dipengaruhi faktor darah. Kalau sirkulasi bisa karena hipotensi, stenosis aorta dan insufisiensi. Kalau faktor darah bisa karena anemia, hipoksemia. Nah, curah jantung tadi kan karena suplai oksigen yang kurang, bisa karena curah jantungnya meningkat, aktivitas berlebihan. Ya, kalian sering dengar orang habis lari terus tiba-tiba jatuh plek terus dan meninggal, henti jantung. Ya, jadi karena kerja jantungnya berlebihan, terlalu capek, dia nggak bisa bedain. Jadi curah jantungnya berlebihan, tiba-tiba dia henti jantung. Bisa karena emosi ya, kalau di sinetron seringnya orang habis marah-marah terus emosi terus meninggal. Hipertiroid pada pasien dengan kelainan hipertiroid di mana metabolismenya meningkat sehingga kerja jantungnya, curah jantungnya menjadi meningkat. Nah, yang ketiga itu kebutuhan oksigen pada miokard meningkat akibat adanya kerusakan miokard, adanya hipertrofi dari miokard dan hipertensi.
tadi kan penyebab faktor penyebabnya. Ini faktor predisposisinya ya yang tidak bisa diubah, yaitu umur di atas 40 tahun, laki-laki lebih tinggi, perempuan akan jadi tinggi juga setelah menopause, dan biasanya ras pada kulit hitam lebih banyak yang kena ya. Yang dapat diubah secara mayor itu hipertensinya diobatin, dikontrol, obesitasnya dikontrol, diabetesnya dikontrol, dan merokoknya dihilangkan. Secara minornya stres psikologisnya di-manage dengan baik, kemudian aktivitas fisik, jadi harus ada olahraga ringan. Nah, ini patofisiologinya. Ya, ini diambil dari buku asuhan keperawatan. Jadi kalau infark miokardium itu terjadi bisa karena adanya iskemia miokardium. Nah, apa yang terjadi ini infark subendokardial. Nah, fungsi ventrikel kirinya menurun karena ada gangguan kontraktilitas, kemudian daya kontraksinya turun, ada perubahan daya kembang dan gerak dinding ventrikel, curahnya juga turun, aliran darah dari kanan ke kiri itu meningkat ya. Nah, nanti juga bisa karena metabolisme anaerob sehingga pH dalam sel meningkat, produksi asam lemaknya meningkat, dia merangsang reseptor nyeri ya. Jadi reseptor nyeri ini akan terjadi mengakibatkan iskemia jaringan, ada hipoksemia, perubahan kontrol saraf otonom, gangguan metabolisme, dan ketidakseimbangan elektrolit sehingga menimbulkan gangguan pada potensial aksi. Jadi kalian harus tahu bahwa jantung itu kerjanya saraf otonom, artinya dia pakai listrik. Ya, pakai listrik bekerjanya. Nah, kalau ada gangguan, dia akan menimbulkan gangguan potensial aksi ya dari listriknya. Jadi terjadi perubahan elektrofisiologi. Nah, ini kalau gangguan pada elektrofisiologi, dia akan menimbulkan risiko tinggi terjadinya aritmia. Aritmia itu bunyi jantung yang tidak teratur. Ya. Terus pada infark bagian papila dan korda tendinae dari katup ya, atau pada septum dari ventrikel dan gangguan perikardium juga dia akan menimbulkan komplikasi pada pasca infark, di mana akan terjadi disfungsi otot papilaris yang ada di katup, kemudian defek spektrum ventrikel, ada pecahnya jantung atau rupturnya jantung, ada aneurisma ventrikel, ada tromboembolisme, dan perikarditis. Nah, yang tadi fungsi ventrikel yang menurun, dia akan menyebabkan perubahan hemodinamika yang progresif dan tekanan ventrikel kiri. Nah, perubahan hemodinamika progresif akan menurunkan perfusi perifer, menurunkan perfusi koroner, dan perfusi paru. Di sini akan mengakibatkan pasien itu kalau kita periksa, kita temukan hipotensi, asidosis metabolik, dan hipoksemia. Nah, ini merupakan risiko tinggi gangguan perfusi jaringan yang bisa menimbulkan shock kardiogenik sehingga mengakibatkan kematian. Nah, hipotensi, asidosis metabolik, dan hipokalsemia menimbulkan kelemahan fisik ya, sehingga bisa mengakibatkan gangguan pemenuhan aktivitas sehari-hari. Bisa terjadi kondisi dan prognosis penyakit di mana akan timbul pada pasien tampak kecemasan, bisa karena kurangnya pengetahuan, bisa karena coping individu yang tidak efektif. Nah, pada tekanan ventrikel kiri akan bisa mengakibatkan terjadinya hambatan atau kongesti pada pulmonalis, mengakibatkan tekanan hidrostatik melebihi tekanan osmotik, maka akan menimbulkan edema paru. Nah, ini merupakan risiko tinggi kelebihan volume cairan. Nah, yang pertama nyeri, yang kedua risiko tinggi penurunan curah jantung. Ya, ini mekanisme kompensasi di mana jantung akan mempertahankan curah jantung dan perfusi perifernya.
Di sini akan terjadi refleks simpatis, ya, vasokonstriksi, sistem retensi natrium dan air, terjadi peningkatan denyut jantung, terjadi peningkatan daya kontraksi jantung. Nah, beban akhir dari ventrikel kiri, dayanya diatasi ventrikel kiri meningkat. Terjadilah pembesaran ventrikel kiri. Kalau kita lihat selnya akan ada, kita temukan hipertrofi ventrikel kiri dan pengembangan paru yang tidak optimal. Sehingga risiko puluh nafas tidak efektif. Jadi risiko tinggi, ketidakpatuhan, kondisi dan prognosis dari penyakit miokard infark ini itu bisa berupa kecemasan, kurang pengetahuan, coping individu tidak efektif, dan risiko tinggi ketidakpatuhan pengobatan. Nah, yang perlu diketahui trias diagnostik dari infark miokard akut. Ada riwayat nyeri dada. Yang penting ada riwayat nyeri dada. Yang kedua, adanya perubahan EKG. Nanti kan sebagai perawat kalian akan langsung periksa EKG-nya, kasih ke dokternya, ya. Di situ ada gelombang Q dan sebagainya. Kemudian ada kenaikan enzim dari otot jantung. Itu langsung diperiksa oleh dokternya, ya. Jadi kita bisa menegakkan diagnosa. Yang pertama ada riwayat nyeri dada, yang kedua ada perubahan EKG, yang ketiga ada peningkatan enzim otot jantung. Nah, apa yang terjadi kalau ada infark miokard? Akan menyebabkan, kan terjadi iskemia kan, dalam waktu tertentu terjadilah nekrosis sel-sel miokardium yang bersifat lokal. Nekrosis ini oleh karena akibat adanya anoksia, ya, sumbatan mendadak di arteri koronaria utama. Biasanya bersifat transmural dan terlokalisir di suatu daerah anatomis yang bersesuaian dengan bagian jantung yang diperdarahi oleh arteri koronaria yang tersumbat. Beda dengan infark hipotensif yang bersifat multifokal, berbatas di zona subendokardium, tidak berkaitan dengan penyumbatan arteri koronaria utama. Nah, ini ya, infark miokard ya, kalau dia kenanya di cabang ini, dia ini. Jadi ini bentuk jantung, jadi ada di beberapa cabang, ya. Ini sekedar tahu, jadi urutan waktu munculnya sel, yang pertama neutrofil, ya 1-3 hari, kemudian mulai 3 hari, sampai seterusnya itu makrofag. Nah, di sini juga ada terbentuk angioblast, itu pada hari keempat, terbentuknya pengiriman fibroblast dan kolagen, itu hari ke-6. Ini perubahan rangkaiannya ya, menit per menit nih. Jadi orang dengan penyakit jantung koroner harus cepat didiagnosis ya. Makanya kenapa perawat juga harus ngerti tentang prosesnya, karena kita berpacu dengan waktu. Kalau dokternya nggak ada, perawatnya minimal tahu bahwa ini adalah gambaran miokard infark ya. Ini skematisnya ya, jadi pembuluh darah normal, ini kalau yang obstruktif ya, nanti ada gangguan plak, ada yang obstruksi, pecah ya, trombos. Ini jantungnya, ini ruptur miokardium 6 hari setelah infark miokard ya, pasien mengalami tamponade jantung dan meninggal. Nah, sekarang kita masuk ke respirasi. Respirasi itu dalam traktus respiratorius kita bagi saluran napas atas dan saluran napas bawah. Nah, atas itu dari hidung sampai laring, kalau bagian bawah itu dari trakea, bronkus, bronkeolus, alveoli, yaitu bagian paru. Kelainannya bisa berupa kongenital, radang, dan tumor. Ya, ini kita bagi upper itu sampai sini bagian atas, ini lowernya. Ya, ini pembuluh darah paling ujung-ujungnya ini alveolus ya, ini tempat pertukaran oksigen dan CO2. Ini nanti baca sendiri, ini catatan untuk sel-selnya. Nah, fungsi utama paru mengeluarkan CO2 dari darah dan mengganti O2.
Nah, penyakit paru yang paling sering adalah saluran napas, bisa atas bawah, bisa di interstisium, bisa di sistem vaskular paru. Penyakit yang tersering adalah penyakit yang merusak alveolus, ya, yang disebut sindrom distress ARDS, akut respiratory distress syndrome. Ada karena infeksi, misalnya pneumonia, bisa karena imunologi, disebut asma, alveolitis alergik eksternal atau ekstrinsik, atau sarkoidosis, atau penyakit yang berhubungan dengan inhalasi polutan, rokok, dan sebagainya. Yang kelima adalah keganasannya. Nah, ini akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Ini kerusakan atau cedera akut pada alveolus dan rusaknya sawar udara alveolus darah. Ditandai dengan kerusakan kapiler alveoli yang difus. Ya, ada edema, paru yang berat, ada gagal nafas, ada hipoksemia arterial, dan resistensi terapi O2. Kalau kita lihat di ronsen, ya, akan terjadi infiltrat bilateral yang difus, ya. Nah, ini juga termasuk kerusakan pada pasien-pasien COVID, ya. Jadi mengalami respiratory distress syndrome. Jadi kalau kita ronsen katanya berkabut nih paru-parunya, bilateral berarti dua-duanya. Nah, sering infeksi menambah berat keadaan, ya. Jadi kalau ada infeksi dia jadi pneumonia, ya. Dan mortalitasnya sekitar 60%. Ya. Nah, cedera sel mengakibatkan terjadinya cairan di dalam alveolus, ada pembentukan edema paru, ada fibrin, ya, angka mortalitas ARDS itu tinggi karena dia membentuk membran hialin. ARDS itu bisa mengenai neonatus, bisa mengenai orang dewasa, ya. Bentuknya kayak gini. Oke, ini sekedar kalian tahu aja ARDS gitu ya. Terus etiologinya bisa karena infeksi, gas yang terhirup, aspirasi cairan, ya, bisa obat-obatan, zat kimia, bisa karena shock dan trauma, radiasi berhubungan dengan transfusi. Ini patofisiologi dari ARDS, ya, dimulai dari cedera, ya. Kemudian cedera itu bisa terjadi di endotel, bisa di epitel alveolus. Kemudian dia akan meningkatkan permeabilitas dari alveolus sehingga alveolusnya banjir, ya, keisi cairan. Nah, kapasitas difusi dari alveolus itu kan tempat pertukaran O2 dengan CO2. Nah, kapasitas difusinya jadi berkurang karena ada cairan kan. Di sini akan menimbulkan kerusakan dari sel yang ada di dalam alveolus yang disebut pneumosit tipe 2. Ya, sehingga terjadilah kelainan luas surfaktan. Nah, dalam waktu 30 menit itu makrofa paru itu akan datang. Dia akan meningkatkan sintesis interleukin 8, interleukin 1, TNF, ya. Nah, sehingga memanggil neutrofil. Nah, neutrofil lama-lama banyak nih. Dia datang ke alveolus, dia sebagai oksidan, sebagai mengaktifkan protease, mengaktifkan PAF, platelet activating factor, dan leukotrin, ya, sehingga terjadilah proses peradangan. Nah, kalian ingat lagi ke peradangan, ya. Makanya terjadilah kerusakan jaringan. Ini juga dibantu sama TGF alfa dan PDGF. Ya, asma. Sekarang asma masih kelihatan ya PPT-nya. Masih, Ibu. Asma merupakan kelainan inflamasi kronik yang kambuhan. Di sini terjadi bronkospasme. Jadi bronkusnya mengalami
spasme, ya, episodik, reversible, jadi bisa balik lagi. Jadi respon bronko, sebentar ya, ada telepon masuk. Halo. Iya. Oke. Oh ya, ya nanti saya ambil ya. Ya, saya ngajar dulu ya. Ya, jadi ada bronkospasme yang episodik yang reversible, ya. Biasanya merupakan suatu respon yang terjadi akibat bronkokonstriksi yang berlebihan terhadap suatu rangsangan. Nah, biasanya terjadi di dalam saluran nafas bagian tracheobronchial, jadi trakea dan bronkus percabangannya ya. Biasanya secara klinis kita akan temukan pasien dengan serangan dyspnea. Dyspnea itu sesak, ya, sesak, batuk, mengi atau wheezing, ya. Jadi ngik, gitu ya. Kemudian biasanya asma itu 5% terjadi pada orang dewasa dan 7-10% pada anak-anak. Ada 2 kategori, yaitu asma atopik atau asma ekstrinsik karena faktor dari luar, ada asma non-atopik atau asma intrinsik. Nah, ini nanti kalian tinggal dibaca definisinya ya. Ini berdasarkan National Asthma Education and Prevention Program. Ini epidemiologinya, presentasinya cukup tinggi ya, 8-10 kali itu di negara maju dibandingin negara berkembang. Karena kalau di negara maju itu pada kelompok berpenghasilan rendah. Kalau asma di nasional di Indonesia itu sekitar 4%, ya. Dan ini adalah provinsi yang mempunyai prevalensi asma yang tinggi. Nih, berdasarkan golongan, usia, dan jenis kelamin, kalau yang kurang dari 5 tahun itu sering pada anak laki-laki, 5-9 tahun itu wanita dengan laki-laki sama jumlahnya, 10-6 tahun itu lebih banyak pada wanita, lebih dari 60 tahun itu lebih banyak laki-laki. Nah, ini klasifikasi berdasarkan GINA atau Global Initiative for Asthma, ada 4 derajat. Ya, yang penting tahu aja itu asma ya. Terus di konsensus internasional ada 3 derajat. Ini faktor pencetusnya bisa karena infeksi saluran pernapasan akut, bisa karena rhinovirus, bisa influenza, pneumonia. Jadi kalian bisa bayangkan kondisi COVID saat ini ya, untuk komorbid ya, berarti kan umurnya udah tua ya, tapi banyak juga yang muda-muda meninggal. Kenapa? Karena dia punya komorbid asma ya. Jadi kalau kena asma dia lebih bahaya. Bisa juga dari alergen ya. Alergen bisa berupa debu, serbuk sari bunga, tungau, kecoa, jamur gitu ya. Kalau dari lingkungan, dari udara yang dingin, dari gas SO2, NO2, asap rokok, emosi, cemas, orang-orang yang sering cemas, stres, terus olahraga terutama pada suhu dingin dan kering ya. Penggunaan obat tertentu, aspirin, NASAID, sulfit, benzalkonium klorida, beta blocker ya. Ini tungau ya. Ini gambar tungau. Ini diperbesar. Ini biasanya ada di sofa, di tempat tidur gitu yang nggak kelihatan ya, menimbulkan asma. Ya, asma ekstrinsik nih ya. Topik ini yang paling sering ditemukan. Biasanya onsetnya pada 2 dekade pertama kehidupan, dikaitkan dengan manifestasi alergi dan riwayat keluarga. Dia masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya.
dipicu oleh antigen lingkungan, biasanya debu, serbuk sari, makanan. Dan biasanya kalau kita periksa lab, imunoglobulin E dan sel darah eosinofil atau leukosit eosinofilnya akan meningkat. Dan diperantarai oleh sel T, limfosit T, CD4+, dan T helper 2. Ini mekanismenya. Ya, reaksi awal, ya. Jadi ada pengikatan silang imunoglobulin E, ya. Ini imunoglobulin E berikat, ini sel mas ya, berikatan ada di permukaan dari sel mas, berikatan dengan antigen. Ini antigen di jalan nafas. Ini dianggapnya epitel jalannya nafas ya. Nah, sel-sel ini akan mengeluarkan mediator-mediator sehingga dia membuka tick junction. Junction sel-sel antar sel-sel epitel. Ya, ini terbuka. Kemudian ini masuk, ya akan masuk. Ya, jadi kalau ada ikatan ini, tick junction ini akan terbuka, terus kemudian ini bisa masuk. Ya. Nah, begitu masuk, dia akan mengaktifkan eosinofil, ada sel mas ya yang ada di mukosa semua jadi aktif. Kemudian ada juga respon ini neuron saraf ya, menginduksi sel otot polos dari bronkus ya, kemudian terjadilah vasokonstriksi ya, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskular, memproduksi mukus, dan melepaskan mediator lain, merekrut sel untuk melepaskan mediator lain. Ya, mekanismenya banyak ya. Jadi sensitisasi, ada inflamasi, ada gejala asma. Nah, sensitisasi bisa faktor genetik, bisa lingkungan, bisa oleh induser. Nanti ada inflamasi bisa karena mengakibatkan hiperaktif dari bronkus. Nah, bronkusnya bisa terobstruksi jadi gejala asma. Inflamasi juga bisa langsung jadi gejala asma. Dari pemacu yang lain menyebabkan inflamasi dan juga pencetus. Jadi gejala asma. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya gejala asma. Ini kalau kita lihat bronkus yang normal kayak gini ya. Jadi lumennya luas. Nah, kalau bronkus yang asma ini tebal. Ya, terjadi penebalan, kemudian lumennya menyempit, terjadi juga ada hipersekresi ya dari mukus ya, sehingga dia makin memperberat ya. Jadi penyempitan saluran napas terjadi pertama karena kontraksi dari otot polos, yang kedua karena udem ya, ketiga karena akumulasi dahak yang kental. Inflamasi berdasarkan inflamasi saluran nafas berdasarkan reaksi sel otot. Ini normalnya, lihat ya, saluran nafas normalnya lumennya besar. Kalau ada inflamasi, lumennya bisa menyempit. Ya, ini saluran nafas, ya, bukan pembuluh darah. Kalau bronkospasme, dia bisa di tengah-tengah. Ya, jadi kayak orang ada iklan, pernah nonton iklan obat napasin nggak? Orangnya diikat tuh sampai napasnya susah ya. Nah, gejalanya kalau dia berat, nafasnya bisa berbunyi nyik pada waktu ekspirasi. Nyik, gitu ya, itu namanya wheezing. Bisa sesak, disertai batuk, kadang-kadang pada asma yang berat dapat terjadi sianosis saking beratnya, pertukaran oksigen dan CO-nya sulit, jadi ini bibirnya jadi biru ya, jadi pucat gitu ya, ada kontraksi otot bantuan nafas, jadi kadang-kadang dari cuping hidungnya ya, cuping hidungnya ikut nafas gitu. Nah, ini gambaran skematis untuk bronkus normal ya. Jadi lihat sel otot polosnya cuma segini nih. Ya. Nah, begitu ada asma, lihat ya. Ini epitel asmanya. Epitel asmanya dipenuhi dengan
dipenuhi dengan sekret, ya, dengan mukus, ya, terus ada eosinofil. Terus ini membran basalnya menebal, ya. Kemudian sel otot polos sel otot polosnya menebal. Di daerah mukosanya yang tadinya hanya ada ini, ya, ini menjadi banyak, ada eosinofil, ada selmas, ada neutrofil, ada basofil, ada limfosit, ya, semua penuh, ya. Otot polosnya menebal, kemudian kelenjarnya juga aktif, ya. Nah, itu bisa bayangin bronkusnya seperti apa, ya. Sekarang kita masuk ke emfisema. Emfisema itu patogenesisnya ada ketidakseimbangan antara protease antiprotease dan antioksidan, ya, sehingga terjadi kerusakan jaringan. Jadi ada juga defisiensi dari antitripsin alfa 1, ya. Jadi awalnya semua emfisema itu dari rokok. Rokok akan menimbulkan spesies oksigen reaktif atau ROS, ya, reaktif oksigen spesies. Nah, ini akan menginaktivasi dari antiprotease sehingga elastase neutrofil meningkat, terjadi akibat defisiensi dari antiprotease alfa 1 konglomerat, ya. Nanti akan menimbulkan, kalau ada neutrofil, jadi kerusakan jaringan karena ada peradangan, ya. Nah, ini nikotin ini akan merangsang pembuluh darah, juga mengeluarkan ROS, mengaktifkan interleukin 3, LTB4, TNF, kemudian dia akan merangsang datangnya neutrofil, ya, karena ada ini semua. Jadi peningkatan dari aktivitas enzim elastase neutrofil, ya, dan makrofag dia akan menginaktivasi antitripsin alfa 1, ya, sehingga nanti dia akan menyebabkan emfisema, ya. Nah, ini gambarannya. Jadi alveolusnya menjadi besar, ya, ini jantungnya. Paru-parunya. Oke, ini sekedar tahu aja. Ya. Gejalanya ada dyspnea, jadi sesak secara perlahan tapi progresif, makin lama makin sesak. Ada batuk, ada bengek pada pasien bronkitis kronis dan bronkitis asma kronis. Nah, otomatis berat badannya sering turun karena dia untuk nafas aja susah, ya. Jadi metabolismenya kan butuh oksigen kurang. Kemudian uji fungsi parunya juga akan menurun, dadanya akan berbentuk tong, ya, atau pigeon chest, ekspirasinya memanjang, hiperventilasi, ada pink puffer. Posisi duduknya biasanya dia membungkuk ke depan dan sianotik, pucat, ya, pucat. Kemudian bisa terjadi komplikasi sampai terjadi gagal jantung kongestif atau cor pulmonale dan edema. Nah, penyakit jantung yang lain, paru yang lain itu bronkitis kronik, ya. Jadi dinamakan bronkitis kronis kalau dia ada batuk produktif yang persisten menetap selama paling sedikit 3 bulan dalam tempo sedikitnya 2 tahun berturut-turut. Epidemiologi lebih banyak pada laki-laki, sekitar 20-50% laki-laki usia antara 40 sampai 65 tahun. Patogenesisnya karena ada iritasi kronik saluran nafas akibat oleh substansi yang terhirup, bisa asap rokok, bisa kabut asap, atau asap mobil, dan sebagainya. Itu akan merangsang hipersekresi mukus dengan hipertrofi dari kelenjar mukosa, ada metaplasia sel goblet, ada bronkiolitis, dan infeksi sekunder.
Di sini akan terjadi hiperemi ya, seperti yang kita pelajari ya, cardinal sign, ada hiperemia, ada edem, ada sekresi musim, ada peningkatan ukuran mukus ya, jadi hipertrofi, ada penyumbatan mukus, ada inflamasi, fibrosis, ada metaplasia dan sebagainya. Ya, ini semua ingin dibuktikan di awal dari teori kita di awal ya, yang kita pelajari di minggu-minggu awal. Nah, ini bronkitis kronis gambarannya. Nah, bedain dengan emfisema. Kalau emfisema ini di ujung-ujungnya, kalau bronkitis itu di salurannya. Ya. Infeksi paru ada lagi yang disebut pneumonia. Ya, di sini terjadi bisa karena reaksi batuk yang berkurang ya, sehingga menimbulkan aspirasi. Ini terjadi sering pada pasien yang koma ya. Nanti kalau sebagai perawat kalian disuruh rawat inap pasien koma, itu harus hati-hati ya, jangan sampai pasiennya aspirasi di ruang tempat perawatan ya. Bisa karena cedera aparatus mukosiliaris atau berkurangnya fungsi vagotik ya. Terus ada kongesti, jantung kongestif, ada akumulasi sekret, biasanya nanti diminta kalau reaknya banyak terus kita suction, kita sedot ya. Terus ada defek imunitas kongenital. Nah, pneumonia itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan agent penyebab. Ya, ini mekanismenya. Ini ada ini yang berdasarkan imun ya, pakai imunoglobulin. Kalau ini yang enggak. Jadi kalau ada mikroorganisme ya masuk ke tubuh ya, dia akan difagosit awalnya oleh neutrofil ya. Nah, nanti kalau dia melibatkan imun, nanti oleh makrofag ya, ada imunoglobulin menangkap bakterinya, neutrofil juga bisa ya. Nanti dia akan dihancurkan oleh imunoglobulin A ya, yang ada di saluran ya, sekresi kan, kalau imunoglobulin A kan sekresi. Nah, imunoglobulin G, ini imunoglobulin G ya. Nah, ini sindromnya, ini nggak usah dihafalin, nggak usah. Pneumonia akut didapat, ini bersifat bisa bakterial bisa virus ya, seperti COVID sekarang ya. Jadi ada infeksi bakteri, ada dua morfologinya, yaitu bronkopneumonia sama pneumonia lobaris. Kalau yang bakterial bisa gram positif, bisa gram negatif, tergantung virulensi bakterinya dan resistensi hospes. Biasanya berawal di bronkus dan alveolus sekitarnya. Nah, pneumonia lobaris lokal bisa berasal atau dari bronkopneumonia. Di sini akan terjadi produksi eksudat bronkus yang banyak sampai menghasilkan sputum yang purulen. Infeksi paru yang didapat dalam berbagai bentuk, kalau klasifikasinya dibagi berdasarkan lamanya, bisa akut, bisa kronik, berdasarkan etiologinya, penyebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa protozoa. Berdasarkan lokasi lesinya, bisa kenanya alveolus saja atau interstitium atau keduanya. Berdasarkan luas lesi bisa lobus, bisa lobulus. Jadi secara umum infeksi bakteri dan jamur ditandai eksudat intraalveolus. Sedangkan infeksi virus dan mikoplasma pneumonia dia menunjukkan gangguan pneumonia interstitium. Ini distribusi anatomik. Kalau bronkopneumonia jadi dia bercak-bercak ya. Kalau pneumonia lobaris satu lobus tuh kena semua. Ini diagramnya, pelajari sendiri. Ini etiologinya yang paling sering ya, yang harus dihafalin. Nah, ini morfologinya.
Jadi ini gambaran mikroskopis alveolus yang harusnya bersih ya, yang bersih nggak ada apa-apa, jadi kosong, di tempat tukernya oksigen dan CO2, tapi ini terisi penuh sama leukosit PMN. PMN itu biasanya neutrofil ya, neutrofil dan fibrin. Nah, kalau kondisi begini pasti pasiennya sesak ya. Nah, kalau kita ronsen akan terlihat ya kedua belah paruh itu ada warna yang kabur ya. Nah, komplikasi bisa jadi abses ya, terbentuk kayak bisul di dalam paru-paru, terus empiema ya, penyebaran infeksi ke dalam rongga pleura, pleuranya terisi nanah, terus pengorganisasian eksudat ya, ada jaringan parut yang fibrotik, bisa masuk bakterinya ke dalam darah, bakteri Mei atau sepsis ya, sehingga infeksinya bisa mengalir sampai ke organ tubuh yang lain. Nah, yang perlu diketahui lagi pneumonia nosokomial ya, merupakan infeksi pneumonia yang didapat oleh pasien selama dirawat di rumah sakit. Jadi pasien itu mungkin dirawat karena stroke, bukan karena paru-parunya. Tapi karena harus dirawat lama, nanti tahu-tahu dia infeksi paru-paru yang disebut pneumonia nosokomial. Ya, jadi biasanya ini merupakan komplikasi yang serius yang bisa menimbulkan kematian ini ya. Biasanya oleh bakteri gram negatif yaitu Enterobacteriaceae dan Pseudomonas aeruginosa serta Staphylococcus aureus. Ya, ini berdasarkan isolat yang tersering ditemukan. Ada lagi pneumonia aspirasi. Biasanya pneumonia ini terjadi pada pasien yang kondisinya buruk, jadi tidak sadar, atau pada anak-anak ya, pada anak-anak. Nah, sebagian karena pneumonia kimia asam, jadi kimia dari asam lambung. Jadi dia nggak sadar, dia muntah tapi masuk ke dalam muntah itu kan dari saluran cerna, dia masuk ke paru-paru. Terus bisa juga sebagian kena pneumonia bakterial. Nah, bakteri yang ini sering menyebabkan terjadinya nekrosis, memperlihatkan perjalanannya tuh fulminan. Fulminan tuh cepat sekali ya, dan sering sekali menimbulkan kematian. Nah, kalau orang yang bisa bertahan hidup biasanya meninggalkan ada abses paru. Jadi paru-parunya berisi nanah. Nah, ini penyakit yang terkenal, tuberkulosis. Ini masih banyak di Indonesia, ya. Sebab penyebabnya infeksi Mycobacterium tuberculosis. Infeksi berasal peradangan paru lokal meluas ke kelenjar limfe, bronkus, ya. Terus infeksi ditandai dengan pembentukan granuloma nekrotika atau granuloma caseosa. Penampakannya seperti keju sehingga disebut pergijuan. Di sini granulomanya mengandung Mycobacterium tuberculosis dan biasanya dapat disembuhkan jika dengan pengobatan yang adekuat dan sering menimbulkan jaringan fibrosis. Nah, granuloma itu yang awalnya kecil-kecil bisa menyatu ya, cenderung dia menyatu sampai membentuk granuloma yang besar sehingga dia merusak parenkim. Nah, pasien TBC itu biasanya datang berobat kalau dia batuk keluar darah. Nah, artinya granulomanya ini rusak ya, sehingga lepas, jadi keluarlah darah segar. Makanya begitu dia batuk keluar darah segar, baru dia kaget, baru dia cari pengobatan ya. Nah, granuloma yang sembuh bisa mengalami kalsifikasi, pengapuran. Penyebarannya bisa lewat kelenjar limfe atau limfogen kita sebut, atau pembuluh darah yang kita sebut hematogen, atau melalui jalan nafas yang kita sebut bronkogen. Ya, nah diawali dengan terbentuknya kalau dia menyebar kemana-mana, jadi dia bentuk nodus-nodus kecil seperti biji-biji padi dengan cepat, itu dinamakan tuberkulosis miliaris. Nah, nodusnya serupa dengan gambaran histologi granuloma primer pada kompleks Von. Nekrosisnya bisa luas karena respon peradangan.
Ini tuberkulosis. Kalau tuberkulosis primer dari paru itu kalau tuberkulosis yang terjadi di paru awalnya itu dinamakan tuberkulosis primer. Tapi kalau tuberkulosis yang di organ lain ya di beberapa tempat misalnya di tulang, kan pernah dengar ya TBC tulang, TBC usus, TBC ginjal, TBC otak. Nah, itu merupakan tuberkulosis sekunder ya yang bukan di paru. Nah, ini reaksinya. Ini asal tahu aja. Ini makroskopisnya kalau kita lihat gambaran dari parunya ya. Oke, sampai di sini kita lanjut ke presentasi ya. Waduh, tinggal 30 menit, 10 menit, 10 menit. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Halo? Halo? Iya, Ibu. Ya, Ini kita ada coba ya. 3 kelas, Ibu. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Nanti pertanyaannya di belakang. Ya, presentasi dulu ya. Bisa? Baik, Ibu. Oke, silakan. Waktunya kan sampai 14.40 kan, kita lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Oke, silakan. Baik, Ibu, izin memulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maria selaku dosen mata kuliah pada siang hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kayla Kamila, lalu ada rekan saya juga yaitu Jian Sartika dan Mei Risma. Dari itu izinkan saya untuk memulai presentasi kelompok 9 dengan judul materi proses keganasan neoplasma. Untuk Ini 9 selanjutnya apa 7? dipersilahkan. Ini 9 Oh, apa 7? Ibu maaf, kelompok 7. Kelompok 7. 7 Ya, A ya, kelas A iya ya. 1 honors. Oke, ya. Silahkan dimulai, Jihan. Ya, bisa di next. Selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang neoplasma. Neoplasma ini adalah pertumbuhan baru reproduksi seluler abnormal, perubahan dalam pertumbuhan seluler normal. Nah, lalu ini ada tumor, suatu pertumbuhan sel neoplastik yang dikelompokkan bersama atau mungkin benigna dan maligna. Metasis ini didefinisikan sebagai kemampuan sel kanker untuk menyerang dan tumbuh di bagian tubuh lain yang jauh dari asalnya. Bisa di next. Ya, di sini ada perbedaan tentang tumor jinak dengan kanker. Berdasarkan kriterianya, dalam tumor jinak ini jumlahnya hanya 1, sedangkan pada kanker awalnya berjumlah 1, lalu menyebar ke berbagai tempat yang ada di dalam tubuh. Lalu bentuk benjolan. Untuk tumor jinak sendiri biasanya berbentuk bulat atau berkantung dengan garis batas tepi yang jelas. Sedangkan kanker sendiri itu bentuknya tidak beraturan, garis batas tepi tidak jelas. Untuk pertumbuhan benjolannya, tumor jinak ini cenderung bersifat stagnan atau tetap. Sedangkan kanker ini cenderung cepat membesar. Lalu selanjutnya di sini ada di tempat ditemukannya benjolan. Pada tumor jinak ditemukannya hanya di satu tempat saja atau bersifat lokal, lalu di kanker ini ditemukan di banyak tempat atau invasif. Bisa di next. Berdasarkan klasifikasi neoplasmanya, menurut asal selnya, apakah sel itu benigna atau maligna? Terminologi ini menempatkan sel atau tipe jaringan sebagai bagian pertama dari nama, sufiks, tumor membentuk bagian akhir. Di sini ada bagian neoplasma benigna. Dikarakteristikkan oleh pembelahan sel abnormal dengan kemampuan untuk menyerang metastasis dan terjadi berulang. Tumor benigna ini memiliki efek seperti obstruksi, kompresif, dan sekresi. Tumor ganas ini juga di ruang tertutup, seperti tengkorak, dapat menyebabkan masalah serius yang berpotensi fatal. Obstruksi usus dapat terjadi akibat pertumbuhan tumor jinak di tempat ini. Lalu di sini ada neoplasma maligna. Ini memiliki struktur sel atipikal dengan pembelahan dan kromosom inti abnormal. Sel maligna ini kehilangan diferensiasi atau menyerupai sel-sel asli,
karena sel tumor non-agresif pada pola pertumbuhannya tidak teratur, kapsul tidak terbentuk, dan sulit untuk membedakan antar pemisahan dari jaringan sekitarnya. Tumor ini memiliki laju pertumbuhan dan menyebarkan pembuluh darah lebih banyak daripada jaringan normal atau neoplasma benigna. Tanda dari neoplasma maligna adalah kemampuannya untuk bermetastasis atau menyebar ke sisi yang jauh. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada stadium neoplasma. Dapat digolongkan berdasarkan stadium perkembangannya. Stadium ini usaha untuk menjelaskan seberapa jauh penyakit ini telah berkembang pada saat itu. Manfaat pertahapan itu juga adalah menunjukkan pengobatan menilai survey rate, menentukan cara pengobatan dan memudahkan pertukaran informasi antara pusat pengobatan. Bisa di next. Yang kedua ada teori penyebab neoplasma ganas. Ini kelompok B ya? Di kelompok albumasi. Oh, ayo 10 menit doang loh. Teori penyebab neoplasma ganas. Next. Yang pertama ada teori mutasi somatik, kelainan genetik diakibatkan oleh perubahan mutasi dan adanya faktor genetik yang dapat diinduksi oleh karsinogen. Ada bukti bahwa orang dengan kelainan kromosom tertentu lebih mungkin menjadi neoplasma tertentu. Misal, kasus leukemia sering terjadi pada orang dengan trisomi, terutama mereka yang memiliki trisomi 21. Retinoblastoma sering terjadi pada orang sindrom D. Orang dengan leukemia meiosis kronis memiliki lebih dari 90% kromosom Philadelphia. Yang kedua ada teori diferensiasi aberrans atau epigenetik, kelainan hasil dari intervensi dalam regulasi gen normal. Insiden neoplasma maligna meningkat selama pertumbuhan dan perkembangan. Ada kista dermoid, hamartoma adalah neoplasma yang berkembang sebagai akibat dari kegagalan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Next. Yang ketiga ada teori virus. Virus terdaftar sebagai kemungkinan penyebab tumor ganas pada manusia. Mereka disebut virus karsinogenik. Ada bukti bahwa virus mengubah genom sel yang terinfeksi yang mengubah keturunan sel. Dua virus karsinogenik adalah virus DNA dan RNA. Yang pertama ada virus RNA tipe C, keganasannya leukemia, virus RNA tipe B, keganasannya kanker payudara, virus herpes 2, kanker serviks, virus Epstein-Barr, limfoma Burkitt, kanker nasofarinx. Next. Yang terakhir ada lanjutan teori seleksi sel. Menurut teori ini, neoplasma berkembang tahap demi tahap melalui proses mutasi. Proses ini bisa berhenti dan reversibel jika stimulasinya tidak ada lagi. Imunodefisiensi menaikkan risiko pertumbuhan neoplastik. Next. Selanjutnya, 3 kelompok utama pencetus kanker. Selanjutnya. Yang pertama, inflamasi jangka panjang. Hubungan antara karsiogenesis dan inflamasi telah lama dipelajari. Bukti epidemis menunjukkan hubungan antara peradangan jangka panjang dan kecenderungan terjadinya kanker. Faktor-faktor pencetus terjadinya peradangan menahun adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada virus. Di antaranya virus human papilloma diduga sebagai penyebab kanker serviks. Virus hepatitis diduga sebagai penyebab kanker hati. Virus Epstein-Barr di Afrika diduga dapat menyebabkan limfoma Burkitt. Sementara itu di Cina diduga dapat sebagai penyebab kanker nasofaring. Virus HIV sebagai penyebab limfoma dan kanker darah lainnya. Lanjut. Yang kedua bakteri. Di antaranya parasit schistosoma sebagai penyebab kanker kandung kemih.
Infeksi oleh clonoris diduga sebagai penyebab kanker pankreas dan saluran empedu. Helicobacter pylori diduga sebagai penyebab kanker lambung. Yang ketiga, ada zat kimia atau zat karsinogen, misalnya asap tembakau, asbes, alkohol, makanan yang mengandung bahan kimia dalam makanan yang diproses secara berlebihan. Makanan yang diasap, dibakar dalam rendaman minyak daur ulang, pewarna, pewangi, pengawet, atau makanan yang terkontaminasi, misalnya merkuri di dalam makanan laut. Selanjutnya, yang keempat ada paparan sinar ultraviolet berlebih, diduga dapat memicu terjadinya kanker kulit. Yang kelima, ketegangan atau stres berkelanjutan, diduga akan memengaruhi sel menjadi hiperaktif dan berubah menjadi ganas. Faktor genetik, sekitar 5-10% kasus bersifat herediter atau turun-temurun. Gen abnormal diwarisi oleh keluarga. Kanker yang terjadi dalam keluarga antara lain kanker payudara, ovarium, prostat, dan kanker usus besar. Next. Gangguan keseimbangan hormonal. Terapi hormon telah lama digunakan oleh wanita usia menopause untuk meringankan tanda-tanda osteoporosis. Namun, hal ini bukan tanpa pengaruh. Banyak studi menemukan adanya keterkaitan antara penggunaan terapi hormon, kombinasi progesteron dan estrogen ataupun estrogen saja, menggunakan peningkatan risiko kanker payudara atau kanker ovarium pada wanita. Yang keempat ada macam-macam penyakit neoplasma. Next. Yang pertama, sel tumor terbentuk dengan bentuk yang berbeda dengan warna berbeda karena tingginya jumlah asam nukleat dalam nukleus dan distribusi kromosom yang tidak merata di dalam nukleus. Nukleus relatif besar dengan nukleus yang lebih rendah untuk rasio sitoplasma, tingkat mitosis lebih tinggi, dan ada mitosis abnormal. Susunan selnya tidak teratur, sel tumor tumbuh tanpa batas sehingga tumor lebih besar dan menjadi lebih besar dan mendorong jaringan sekitarnya. Pada tumor ganas, sel tumbuh saat mereka menyerang dan menyerang jaringan di sekitarnya. Yang pertama ada non-neoplasma, biasanya akibat bekas dari infeksi ataupun trauma. Yang kedua ada neoplasma tumor. Yang ketiga ada kista, kantong berisi cairan yang tumbuh pada ovarium. Yang keempat ada hipertrofi. Yang kelima ganas atau maligna kanker. Yang keenam ada karsinoma sakroma. Yang ketujuh ada benigna. Yang kedelapan radang. Next. Yang kelima komplikasi penyakit neoplasma. Next. Ada 3 bentuk umum. Yang pertama leukemia mielagonik akut yang ditandai oleh akumulasi sel-sel mieloid imatur dalam sumsum tulang. Yang kedua sindrom mielodisplastik yang ditandai oleh hematopoiesis yang tidak efektif dan sitopenia yang kemudian terjadi. Yang ketiga, kelainan mieloproliferatik kronik yang ditandai oleh peningkatan produksi sel-sel mieloid yang mengalami diferensi terminal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kelas B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Maria Sylvester Tadeus, Master Biomed, selaku dosen mata kuliah patofisiologi, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalan, nama saya Laili Frida Yuni, selaku moderator kelompok 7, dan teman-teman saya yaitu ada Marsyanda Kaila dan Mediana Ika Putri. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul materi proses keganasan. Kepada Kaila dipersilakan. Pembahasannya yang pertama ada pengertian neoplasma, klasifikasi neoplasma, jenis-jenis kanker, pengertian kanker, proses terjadinya kanker, penyebab kanker, gejala kanker, cara pencegahan, dan cara pengobatan. Bisa di next. Pengertian neoplasma. Neoplasma adalah kumpulan sel yang berasal dari sel normal, tetapi kemudian menjadi abnormal yang tumbuh secara tidak terbatas dan tidak berguna bagi tubuh. Secara onkologis, Inggris mengatakan
Neoplasma adalah massa jaringan yang tidak normal, pertumbuhan yang tak terkendali dan tidak terkontrol. Bisa dilanjut. Klasifikasi neoplasma. Yang pertama, karsinoma. Adalah neoplasma yang terjadi pada jaringan epitel seperti kulit atau jaringan yang menyelubungi organ tubuh. Yang kedua ada sarkoma. Merupakan neoplasma yang terjadi pada tulang seperti osteosarkoma, pada tulang rawan seperti kondosarkoma, dan pada jaringan otot seperti rhabdomyosarkoma. Sarkoma juga terjadi pada jaringan adiposa dan pembuluh darah. Yang ketiga ada leukemia. Merupakan neoplasma yang terjadi akibat sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang tidak matang dan memiliki kecenderungan untuk berakumulasi di dalam sirkulasi darah. Yang kelima ada kanker sistem saraf pusat. Merupakan neoplasma yang berasal dari jaringan sistem saraf pusat yang terjadi dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir ada kanker metastatik. Neoplasma ini merupakan perwujudan dari salah satu jenis kanker yang telah menyebar ke jaringan atau organ lainnya. Misalnya seseorang yang memiliki kanker payudara yang telah menyebar ke paru-paru, sehingga terbentuklah kanker paru-paru metastatik. Bisa dilanjut? Pengertian kanker. Kanker adalah penyakit yang tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal atau terus-menerus dan tidak terkendali yang dapat merusak jaringan sekitarnya, serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya. Sel kanker bersifat ganas, dapat berasal atau tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Kanker adalah istilah umum untuk semua tumor ganas. Istilah kanker diduga berasal dari bahasa Latin untuk kepiting atau krep. Hal ini dikarenakan sifat kanker seperti kepiting yang menancap ke jaringan yang ditempelinya. Next. Selanjutnya ada beberapa jenis kanker. Ini bisa dilihat. Ini gambarnya untuk macam-macam jenis kanker. Selanjutnya ada proses terjadinya kanker. Dalam kedokteran disebutnya dengan karsinogenesis. Karsinogenesis ini adalah proses pembentukan neoplasma atau tumor ganas. Ini tahapnya itu ada 3, yaitu ada tahap inisiasi, ada tahap promosi, dan tahap progresi. Tahap yang pertama ini tahap inisiasi. Pada tahap ini menggambarkan perubahan genetik sel somatik normal tunggal melalui mutasi dan masuk ke dalam mekanisme perkembangan sel yang abnormal dan berpotensi neoplastik. Tahap ini terjadi pada waktu singkat. Mutasi gen merupakan penyebab sel terinisiasi. Selain itu, kerusakan yang lebih besar pada kromosom seperti delesi, duplikasi, transfolasi, atau aneuploidy juga menyebabkan terinisiasi. Kerusakan DNA tersebut mengakibatkan perubahan sel di dalam genom sel yang bersifat permanen dan berakhir pada mutagenesis. Sel yang sudah mengalami kerusakan DNA tersebut akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sel yang normal. Mutasi gen tersebut juga mengaktifasi maupun menghambat proton onkogen yang merubah fungsi proton onkogen dan tumor supresor gennya antara lain adalah karsinogen yang mengubah struktur DNA. Pada tahap ini berlangsung beberapa hari dan dipicu oleh spesies kimia reaktif. Yang kedua ada tahap promosi. Promosi kanker ini merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi membentuk klon melalui pembelahan dan berinteraksi melalui komunikasi dari satu sel ke sel lain, dan stimulasi mitogenik. Faktor di efisiensi sel dan proses mutasi maupun non-mutasi epigenetik yang semuanya mungkin berperan dalam tahap awal pertumbuhan praneoplastik. Pada tahap ini, sel mengalami perubahan tambahnya dalam genom yang berpotensi mengakselerasi kestabilan genom sel. Tahap ini juga membutuhkan waktu beberapa tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun, dengan melalui mekanisme epigenetik di dalamnya akan terjadi ekspansi sel-sel rusak, membentuk premanis genalis dan populasi multiseluler tumor yang melakukan proliferasi. Yang ketiga, tahap progresif, yaitu adalah tahap karsinogenesis yang paling dekat dengan data klinis. Pada tahap ini menggambarkan perubahan genomik yang cepat di mana populasi klonal sel yang berevolusi
akan mengarah pada perkembangan keganasan. Jika tidak dihambat oleh lingkungan mikro dalam sel, maka fase ini akan memperbanyak sel yang mengalami transformasi yang relatif tertunda hingga mengalami peningkatan keganasan dan mampu berpindah ke jaringan yang lebih jauh. Penyebab kanker. Penyebab kanker sampai saat ini masih menjadi penelitian para dokter. Namun ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko terjadinya kanker. Faktor tersebut yaitu yang pertama bahan kimia pada rokok dan bahan kimia industri. Yang kedua ada penyinaran atau radiasi yang berlebihan. Yang ketiga ada beberapa virus tertentu seperti virus papiloma. Yang keempat ada pemberian hormon yang berlebihan. Yang kelima ada rangsangan berupa benturan atau gesekan di salah satu bagian tubuh secara berulang dalam waktu yang lama. Yang keenam ada makanan tertentu. Next. Gejala kanker. Pada stadium dini, kanker biasanya belum menimbulkan keluhan atau rasa sakit. Penderita kanker menyadari bahwa tubuhnya diserang kanker ketika sudah menimbulkan rasa sakit. Padahal saat ada keluhan tersebut, kanker sudah memasuki stadium lanjut. Waktunya 10 menit ya. Ayo cepat. Baik, Ibu. Dengan mengetahui serangan kanker yang masih dalam stadium dini, angka presentasi kesembuhan akan semakin besar. Pengenalan gejala kanker dapat dilakukan sendiri dengan cara waspada. Yang W-nya itu waktu buang air besar atau kecil, ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Yang A-nya itu alat pencernaan terganggu dan susah menelan. S suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. P payudara atau di tempat lain ada benjolan. A tahi lalat berubah sifat menjadi semakin besar dan gatal. D darah atau lendir yang tidak normal keluar dari lubang-lubang tubuh. Yang A ada koreng atau borok yang tidak bisa sembuh. Next. Cara pencegahan kanker menurut WHO diperkirakan lebih dari 40% dari seluruh kanker dapat dicegah. Cara pencegahan umum kanker adalah mengurangi paparan terhadap bahan karsinogen, misalnya tidak merokok dan menghindari makanan tinggi lemak serta mengandung berwarna sintetik. Cara pencegahan lain adalah menambah makanan tinggi serat seperti sayuran dan buah. Hidup beraktivitas fisik, mengupayakan berat badan yang ideal dan pola hidup yang sehat, baik itu kebersihan pribadi maupun lingkungan. Pencegahan timbulnya kanker dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu primer dan sekunder. Pencegahan primer dilakukan dengan promosi kesehatan termasuk pendidikan kesehatan. Pencegahan sekunder dilakukan dengan penapisan atau screening dan deteksi dini. Next. Cara pengobatan kanker. Yang pertama, pembedahan atau operasi dilakukan jika letak kanker masih lokal atau lokoregional. Yang kedua, ada penyiraman atau radioterapi atau kemoterapi. Efek samping kemoterapi menurut Dr. Abidin Wijanarko yaitu efek samping langsung, efek samping awal, efek samping tertunda, efek samping lambat, dan peningkatan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada pengobatan dengan hormon. Biasanya dilakukan khusus bagi kanker yang hidupnya tergantung pada hormon. Next. Kesimpulan, neoplasma adalah kumpulan sel normal tetapi kemudian menjadi abnormal yang tumbuh terus-menerus secara tidak terbatas dan tidak berguna bagi tubuh. Sel neoplasma mempunyai sifat progresif, tidak bertujuan, tidak memperdulikan jaringan sekitarnya, dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan tubuh dan bersifat parasitik. Neoplasma dapat dikelompokkan berdasarkan jenis organ atau sel tempat terjadinya, yaitu seperti karsinoma, sarkoma, leukemia, dan limfoma. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator kelompok A. Langsung aja kelompok RKI, 10 menit ya. Supaya cukup untuk tanya jawab. Tanya jawab nggak usah banyak-banyak, 1
satu grup satu aja, ya. Iya, baik, Ibu. Izin ambil alih ya, Ibu dan rekan-rekan Ya, semua. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa, perwakilan dari FKI untuk menjadi moderator pada diskusi hari ini. Untuk teman-teman FKI bisa langsung di slideshow. Untuk kelompok 7 dari kelas RKI itu, yang pertama anggotanya ada Muhammad Zaki Akbar, kedua Moya Berida Salim, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Naswa Fauzia Zahra. Kita akan menjelaskan tentang apa itu what is malignancy, klasifikasi, proses, faktor yang mempengaruhi tentang malignancy dan bagaimana cara malignancy ini menyebar atau kanker ini menyebar, lalu cara mendeteksinya dan cara mencegahnya. Untuk teman-teman dari kelompok 7 bisa langsung memaparkan. Definition: neoplasma or abnormal tissues grow excessively, are not coordinated with normal tissues, and grow continuously even though the excitatory cause has disappeared. Neoplasmic cells undergo transformations because they are constantly dividing. In the neoplasma, proliferation continues even though the stimulation that started it has disappeared. Next. Classification. Yang pertama itu ada based on clinical behavior, ada time or benigna, itu sorry ya teman-teman, itu agak typo. Dan yang kedua itu ada malignan. Yang kedua itu ada based on biological properties or determined by parenchyma. Yang pertama itu ada benignan, malignant, and intermediate. Dan yang terakhir itu ada classification on the basis of cell or tissues origin, histogenesis. Ada neoplasma originate in totipotent cell, embryonal pluripotent cell tumor, and yang terakhir differentiated cell tumor. Next. Lalu ada prosesnya, disebut karsiogenesis. Ada yang pertama itu initiation stage. At this stage, normal cells have the potential to turn into cancer cell due to stimulation of carcinogens as initiator. And the next is promoter stage. Carcinogen will convert initiate cell into cancer cell and are reversible from clone through division and interact through cell-to-cell communication. And the last is stage of permanent or progressive change. And this stage, uncontrolled cell division occurs because it has proliferative activity, namely the repetition of the cell cycle without inhibition, without the need for an initiator or promoter, is invasive in attacking surrounding tissues, and increase the potential for metastasis or spread to other places. Next. Ya, baik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kanker. Yang pertama itu ada faktor yang dapat dikontrol, yaitu environment atau lingkungan. Jadi paparan asap rokok dan asap kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida itu dapat menyebabkan kanker paru. Selanjutnya ada food atau makanan. Makanan dan minuman yang mengandung logam berat seperti merkuri yang sering terdapat pada makanan laut yang tercemar seperti kerang, ikan, dan lain-lain itu dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker kolon dan kanker ginjal. Selanjutnya ada obesitas. Pada pengidap obesitas, tipe sel yang digunakan untuk melawan kanker seperti sel B dan T itu tersumbat oleh lemak yang mengakibatkan sel-sel tersebut tidak dapat berfungsi dengan optimal sehingga sel kanker bisa berkembang dengan bebas. Selanjutnya ada bakteri dan virus. Yang pertama itu ada Epstein-Barr virus atau virus EBV, yaitu merupakan jenis virus herpes yang seringkali menjadi penyebab infeksi mononukleosis atau demam kelenjar. Infeksi virus ini dapat menyebabkan resiko kanker nasofaring, beberapa jenis kanker limfoma, dan beberapa jenis kanker perut. Selanjutnya ada bakteri Helicobacter pylori, yaitu suatu bakteri yang mungkin menyebabkan kanker lambung dan diduga bakteri ini menyebabkan cedera pada lambung.
sehingga menyebabkan peningkatan kecepatan siklus sel. Selanjutnya ada virus HIV, yaitu virus yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh kurang mampu dalam menangani infeksi dan virus dan bakteri. Selanjutnya ada faktor yang tidak dapat dikontrol, yaitu pertama ada age atau usia. Jadi semakin tua tubuh, maka tubuh semakin terpapar karsinogen atau zat yang pemicu kanker yang dapat menyebabkan peradangan. Selain itu, kemampuan tubuh untuk menemukan dan menghancurkan sel-sel prakanker berkurang sehingga menjadi tidak efisien. Selanjutnya ada gen. Jadi kanker dapat terjadi karena kesalahan saat pembelahan sel, yang dimana sel menjadi abnormal dan tumbuh tak terkendali. Gen ini dapat ditularkan dari orang tua ke anak-anak mereka. Lalu how cancer spread, jadi bagaimana cara kanker untuk menyebar. Dari the spread of cancer is divided into hemodynamic, anatomical, seed, and soil. Lalu next, untuk prosesnya ada yang pertama detachment. In this phase, tumor cells try to escape from the primary tumor cell by degrading or deactivating the epithelial echondrin. Jadi pada fase ini, tumor selnya ini mencoba pergi dari atau memisahkan diri dari tumor primernya dengan cara mendegradasi atau menonaktifkan yang echondrin. Setelah itu, tumor selnya ini mengaktifkan echondrin, and then the second is invasion. This process begin with the destruction of the basement membrane, which is mostly composed of the type 5 for collagen. As a result of the damage to basement membrane, it will allow cancer cell to enter the stroma and connective tissue. Pada fase invasi ini diawali dengan rusaknya membran basalis yang sebagian besar itu disusun oleh kolagen tipe 4. Karena rusaknya membran ini, maka memungkinkan sel kankernya itu untuk masuk ke stroma atau jaringan ikat. Dan lalu yang ketiga itu migration, the movement of tumor cell into blood vessel and carried by the blood stream or lymph flow. This process involve many protein dan reseptor. Jadi pada migrasi ini, tumor selnya itu mulai bergerak ke pembuluh darah dan terbawa ke aliran darah atau aliran limfa. Lalu pada step selanjutnya itu intravasation. In this phase, the tumor cell penetrate the blood vessel. One of the enzyme involved in this phase is matrix metalloprotein (MMPs). Jadi pada intravasation ini, tumor ini sudah menembus pembuluh darah, dan enzim yang terlibat salah satunya itu adalah MMPs yang merupakan enzim untuk menghancurkan sejumlah protein seperti kolagen, laminin, dan fibronectin. Lalu yang selanjutnya adalah circulation. While in the blood vessel, tumor cell encounter the so-called natural killer cell, macrophage, and other elements of the immune system. To counter this, tumor cell often adhere to platelets and leukocytes, which act as chaperone. Jadi pada fase sirkulasi ini, tumor sel juga menghadapi yang namanya imun sistem. Dan seperti yang kita udah tahu, imun sistem itu ada yang namanya sel natural killer, macrophage, dan elemen-elemen lain. Ya, jadi untuk mengatasi ini, sel tumor ini merekatkan dirinya ke trombosit atau leukosit. Jadi biar tidak dikenali oleh imun sistem tersebut. Lalu ada yang terakhir ada extravasation. This tumor cell exit the blood vessel and reach the appropriate organ. Pada ini adalah step terakhir di mana tumor cell berhasil untuk sampai pada organ yang bisa membuat tumor sel itu untuk tumbuh. Lalu selanjutnya. And the next, how to detect cancer. According to American Cancer Society, this screening divided into 3. Jadi ada 3, yaitu imaging test. Pada tes ini ada CT scan for cancer kayak MRI, X-ray, nuclear scans, and ultrasound. Lalu
The second is endoscopic procedure. This is clinical procedure that want to examine certain organ. Jadi kalau yang pertama ini hanya seluruh tubuh, kalau yang ini hanya untuk organ-organ tertentu dan pemeriksaannya lebih dalam. Lalu yang ketiga adalah biopsi. Pada biopsi ini untuk prosedur to remove a piece of tissue of sample, and hanya sebagian jaringan aja yang ituin biar dicek biar lebih spesifik. Selanjutnya, how to prevent cancer, as we know, seperti eating healthy food, exercise, avoid cigarette and alcohol, lalu melakukan pengecekan terlebih dahulu atau pengecekan dini. Next. Jadi untuk conclusion-nya, neoplasma are abnormal tissue, grow excessively, are not coordinated with normal tissue, and grow continuously, even though the excitatory cause has disappeared. Classification of neoplasma divided by clinical behavior, biological properties, and the basis of cell or tissue origin. The process of cancer in the body starts with initiation stage, continue with promoter stage, and the last stage is of permanent or progressive change. Factor that affecting cancer divided into controllable factor and uncontrollable factors. Controllable factors like environment, food, bacteria, virus, and obesity. And controllable factors include age and genetic. Cancer can be spread by 6 phases. The phase is a detachment, invasion, migration, innervation, circulation, and extravention. Cancer screening tests are divided into 3 as follow: imaging test, endoscopic, biopsy. And the cancer prevention can be done by eating healthy food, exercise regularly, avoid cigarettes, smoke, and alcoholic beverage, and do early detection. Thanks. Thank you. That's all for explanation about cancer from group 7. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk kelompok 7 dari kelas A, B, dan RKI. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang cancer atau materi yang sudah dipaparkan dari kelompok 7 kelas A, B, dan RKI, dipersilakan untuk raise hand dan on mic. Terima kasih. Adakah pertanyaannya? Coba moderatornya mana ya? Yes, ma'am. Ya, moderator kelas A mana untuk kali pertanyaan? Iya, silakan yang mau bertanya untuk kelompok kelas A dipersilakan menggunakan fitur raise hand. Silakan Salsabila. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila. Saya ingin bertanya kepada kelompok A, kelompok 7A. Pertanyaannya adalah bagaimana proses kanker bisa membunuh dengan cepat? Silakan dijawab untuk kelompok 7A. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila untuk pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk kelas B dipersilakan. Baik, yang ingin bertanya untuk kelompok 7B dipersilakan. Ya, Sabrina, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Nafilda dari kelas 1 Biners. Di sini saya ingin bertanya, tadi di PPT disebutkan bahwa cara pengobatan kanker itu ada pembedahan, penyinaran atau kemoterapi, dan pengobatan dengan hormon. Lalu, apakah pengobatan alternatif yang lainnya seperti pengobatan tradisional dapat lebih efektif dalam penyembuhan kanker atau pengobatan secara medis jauh lebih baik? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabrina. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu kepada kelas
RKI dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya ambil alih untuk teman-teman dari RKI bisa izin rasan ya untuk Raihana dipersilahkan Oni. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Raihana Kaela dari kelas 1 RKI. Izin bertanya, perbedaan metastasis atau penyebaran kanker bila dilihat dari letak pada organ yang terkena kanker itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Raihana atas pertanyaannya. Mungkin ditampung terlebih dahulu dan dikembalikan lagi kepada moderator kelas A untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Jawabannya, kanker yang terus tumbuh bisa mengambil alih fungsi organ, misalnya paru-paru, sehingga sulit bernapas. Bisa juga menghambat saluran pencernaan sehingga tidak bisa menyerap makanan. Jika tumbuh di hati atau tulang, dampaknya adalah ketidakseimbangan kimiawi. Kondisi ini bisa menyebabkan koma, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Meskipun demikian, tidak semua jenis kanker itu mematikan. Beberapa di antaranya memiliki peluang kesembuhan hingga 90%. Salsabila, itu jawabannya apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab, Mai. Terima kasih ya. Baik, izin masuk. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Izin mengulang pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pengobatan tradisional dapat lebih efektif dalam penyembuhan kanker dibandingkan pengobatan secara medis? Apakah seperti itu, Sabrina? Itu Mediana. Izin menjawab, dari artikel yang saya baca, seorang ahli bedah bernama Profesor Maria Joan Cardoso itu mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pembuktian bahwa obat-obatan herbal ini atau krim berhasil menyembuhkan kanker. Jika ingin memakai pengobatan herbal atau hal yang lain, itu harus ada persetujuan dulu dari dokternya, karena banyak dari produk-produk herbal seperti itu yang bisa mengganggu terapi hormon atau perawatan kemoterapi, dan itu berbahaya, serta dapat mengakibatkan adanya pembekuan darah dalam waktu yang lama. Orang-orang juga harus mengetahui keuntungan dan kerugian dari pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Biasanya kalau misalnya pengobatan herbal ini harus diuji klinis dulu, sedangkan untuk sampai saat ini pengujian pada pengobatan tradisional itu belum ada. Nah, untuk pasien kanker juga ada beberapa pantangan seperti dilarang mengonsumsi jeruk bali atau jerukan gitu, biasanya itu dapat mempengaruhi hormon-hormon dalam penyembuhan kanker. Seperti itu, Sabrina. Apakah sudah terjawab? Baik, Mediana sudah terjawab. Terima kasih. Dilanjutkan oleh kelas RKI untuk menjawab pertanyaan dari Raihana. Itu pertanyaannya itu apa perbedaan metastasis kanker bila dilihat dari letak organ yang terkena kanker. Jadi kalau misalkan untuk jawabannya, kalau untuk letak organ yang terkena kanker itu tidak ada perbedaan, maksudnya tidak berubah, tetapi kondisi organ tersebut yang berubah. Seperti yang sudah diketahui, kalau ada organ yang terkena kanker, maka fungsi organ tersebut atau kondisi organ tersebut akan berubah. Jadi sebenarnya kanker itu dibedain, ada kanker primer dan kanker sekunder. Kalau kanker primer itu letak organnya, kondisi organ yang sedari awal terkena kanker. Jadi contohnya itu kanker di hati. Dengan jenis kankernya itu
hepatoseluler karsinoma. Sel kanker ini kan tumbuh dan berkembang di hati, lalu menyebar ke organ lain kan. Karena itu ada yang namanya stadium 1, 2, dan 3, sampai 4. Nah, untuk setelah menyebar ini, bisa nyebar ke lambung, ke usus besar, ke paru-paru, dan payudara, ya. Sehingga organ-organ tersebut juga jadi terkena kanker, gitu. Untuk itulah ada yang namanya stadium 1, 2, dan 3, sampai 4 yang terakhir. Itu Raihana. Jawabannya apakah sudah cukup atau ada yang ditambahkan? Izin masuk. Baik, terima kasih. Iya, Sudah sama-sama. cukup. Ya, baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab dan pemaparan tentang kanker oleh kelompok 7 dari kelas A dan B serta RKI sudah selesai. Mungkin dikembalikan lagi kepada Dr. Maria. Untuk dokter dipersilahkan. Oke, ini kelompok A dan RKI, coba WA saya penanggung jawabnya biar materi tadi saya kirimkan deh. Ya, saya cari-cari pusing nih, banyak bener WA, jadi nggak tahu di sebelah mana. Oke, materi kita udah selesai, berarti tinggal kelompok berapa ya? 10 dan 11, Ibu. 9 dan 11. Tapi 10. ada 10 dan 11. Iya, Ibu. Kita masih ada kuliah 1 kali ya? Iya, Ibu. Nanti saya coba isi kuliah itu, terus presentasi 2 kelompok 10 menit aja, biar ada nilainya ya. Baik, Ibu. Oke, ya. Kalau sudah, izin live ya. Izin saya SS dulu, Ibu. Oh, belum SS ya. Oke. Baik teman-teman untuk kelas A. Tunggu. Slide pertama. Saya belum raise hand. Harus raise hand ya? Ya, Ibu. Hah? Tunggu. Saya belum raise hand nih. Sayanya tunggu ya. Reaction. Oke. Slide kedua. Baik, Ibu, untuk kelas A sudah dan kelas B sekarang. Baik, untuk kelas B, Raisen ya, dan on cam. Baik, sudah dilanjut kepada kelas RKI. Baik, untuk kelas RKI bisa raise hand dan on cam ya. Untuk kelas A yang belum di lower, tolong di lower dulu ya. Dan kelas B juga. Untuk rival bisa di